Allah. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan kebaikan Engkau yang luar biasa hidup ini. Kami masih ada, kami hidup semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami gunakan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus doa. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik buli gandum dan menangkannya. Mulai itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihatlah murid-murid berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti saja yang tidak boleh dimakan, baik oleh maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata padamu, di sini ada yang lebih baik Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kundakilah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saat ini murid-murid Yesus lapar, mengambil buli beri gandum, dan apa terjadi? Orang Farisi menegur kepada Yesus, Bapak muridnya sembarangan kepada hari Sabat makan. Tapi Yesus berkata, bagaimana Daud ketika lapar dia memakan roti sajian, ya, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 21, 1 Samuel pasal 21, 1 Samuel pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 menceritakan bagaimana Daud bersama dengan orang-orangnya dalam keadaan lapar. Dia datang kepada Imam Ahimelek, dan apa Ahimelek memberikan roti sajian. Dan kita tahu dalam roti sajian ada roti 6 atau 6 2 tumpuk isi 6 yang boleh hanya makan adalah imam-imam. Yang ternyata Ahimelek memberikan roti kepada Daud karena Daud lapar, ya, karena Daud lapar maka diberikan. Tetapi kita lihat akibat dari perbuatan Ahimelek. Ahimelek harus mengorbankan dirinya, dan dia dikatakan dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 16, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Kenapa dia harus bunuh? Karena Ahimelek telah memberikan roti kepada Daud. Dia jadi korban. Demikian juga untuk dia memberi untuk apa? Untuk tidak supaya Daud tidak lapar lagi. Demikian juga bagi kita. Kita membutuhkan roti. Roti bukan roti yang sekedar roti, tapi roti yang benar-benar membawa hidup yang kekal. Siapa itu? Itulah pribadi Kristus. Sebagaimana Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti yang Tuhan berikan itu hidup yang kekal. Bukan hidup saja yang kekal, ada kebangkitan. Tapi lebih pada kebangkitan ada dia dalam aku. Ada satu diskon yang keramat. Kalau kita makan roti, bukan rotinya jasmani, tapi roti yang rohani adalah pribadi Kristus
yaitu firman yang menjadi roh manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-12 14, firman jadi manusia. Itulah perisai yang berikan kepuasan batinnya kita. Firman Tuhan memberikan kepuasan batinnya kita. Karena kalau kita tidak makan roti dunia ini akan lapar lagi, tapi akan roti ini kita akan puas. Maka hari ini saudara yang sangat diberkati boleh menikmati roti yang hidup. Itulah firman Tuhan menjadi kepuasan batinnya kita. Bukan saja memberikan hidup yang kekal, dibangkitkan, dan lebih pada Tuhan hidup bersama Tuhan bersama saudara Tuhan, saudara bersama bagian satu hubungan lekat dengan Dia. Kalau Dia beserta kita, siapakah lawan kita? Sebagaimana Roma 8 ayat 1. Jika Tuhan beserta kita, siapakah hati kau? Tuhan menyertai, semua akan beres. Bisnis saudara akan beres, pekerjaan saudara beres, rumah saudara beres. Maka undang Tuhan dalam hidup saudara. Maka pada pagi hari saya berkata saudara yang sangat bahagia. Karena kenapa? Saudara mencari Tuhan, utamakan Tuhan, mencari roti yang hidup, yang memberikan kepuasan batinnya. Ketika saudara makan roti hidup, saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Benar Bapa di surga. Oh, engkaulah Tuhan atas hari Sabat, hari penghentian bersama dengan Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Mencari nafkah dengan selamat, pulang dengan selamat, keluarga kami, dan kasih sayang Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang pujas depan. Engkau memberkati hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya, beri kesehatan yang prima sebagai warga negara Indonesia, memperhatikan protokol kesehatan dan juga mau divaksin. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang, tapi yang meninggal juga semakin berkurang. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus pada saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.